Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Materi di bab 4. Silahkan disimak dengan baik dan diulang-ulang jika belum paham materinya. Kita buka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bangun ruang. Pada kelas 5 kita sudah belajar tentang kubus dan balok. Nah, sekarang ini ada tambahan beberapa bangun ruang yang akan kita pelajari pada video kali ini. Nah, seperti pada gambar tuh, macam-macam jenis bangun ruang. Sekarang kita kembali mengingat unsur-unsur dari bangun ruang. Yang pertama ada sisi, yaitu daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang. Dapat dilihat pada gambar di samping ada kubus berwarna orange. Nah, yang diberi panah itu merupakan sisi dari kubus tersebut, atau yang dilingkari juga. Nah, itu merupakan sisi dari bangun ruang tersebut. Yang kedua, rusuk, yaitu garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang. Nah, dapat dilihat di gambar yang diberi panah pas di garisnya. Nah, itu merupakan atau yang disebut dengan rusuk. Kemudian yang ketiga yaitu titik sudut. Titik pertemuan 3 atau lebih rusuk pada suatu bangun ruang. Jadi pertemuan rusuk yang membentuk sebuah sudut. Nah, itu disebut dengan titik sudut. Nah, dapat dilihat di gambar yang diberi tanda panah. Nah, kalau di bangun ruang ini titik sudutnya bisa terdiri dari 2 atau 3 buah rusuk. Nah, sekarang yang A, ciri-ciri bangun ruang. Nah, ciri-ciri bangun ruang, setiap bangun ruangnya itu berbeda, tergantung jenis dari bangun ruangnya. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu ciri-ciri dari bangun ruang yang akan dipelajari pada video kali ini. Yang pertama ada kubus. Nah, waktu kelas 5 kita sudah pernah ya membahas tentang kubus. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, keenam sisinya berbentuk persegi yang sama luas, di mana sisi-sisi yang sadap itu sejajar. Apa itu sejajar? Sejajar ketika kita tarik kedua sisinya sampai ke ujung manapun dia tidak akan bertemu. Kedua, memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Dan yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Nah, selanjutnya kita bisa lihat pada tanda panah mana yang merupakan sisi, mana yang merupakan rusuk, dan mana yang merupakan titik sudut. Nah, itu salah satu ya satu rusuk yang ditunjuk. Tapi di bangun ruang ini ada 12 rusuk yang sama panjang. Kemudian juga sisinya, satu sisi yang ditunjuk, tapi sisinya itu ada berapa? Ada 6 buah sisi yang sama luasnya. Untuk contoh barang atau benda yang berbentuk kubus ini sebelumnya juga kita sudah bahas waktu di kelas 5, atau kalian bisa coba klik link di atas yang muncul. Nah, itu contoh dari bentuk kubus dan balok ya. Di situ juga ada balok. Nah, yang kedua itu balok. Ciri-cirinya adalah yang pertama memiliki 6 sisi, di mana sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama luas. Kemudian yang kedua memiliki 12 rusuk, di mana rusuk-rusuk yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Dan yang ketiga memiliki 8 titik sudut. Dapat dilihat pada tanda panah ya. Yang warna merah, nah itu merupakan sisi yang sejajar ya, tanda panah warna merah. Kemudian tanda panah warna biru itu menandakan rusuk yang sejajar. Jadi yang berhadapan itu yang dikatakan sejajar, yang sama panjang. Kemudian yang ketiga, prisma tegak segitiga. Ciri-cirinya adalah memiliki 5 sisi, terdiri dari 3 sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang
dan dua sisi lainnya yaitu sisi alas dan tutup berbentuk segitiga yang sama luas. Kemudian memiliki 9 rusuk dan memiliki 6 titik sudut. Nah, ini sisi tutup. Lihat ya, tanda panah ada yang menunjukkan sisi tutup, sisi alas, kemudian sisi tegak, kemudian rusuk yang tegak. Nah, itu tinggi dari prismanya. Prisma sendiri sebenarnya terdiri dari banyak jenis. Nah, kali ini kita belajarnya tentang prisma tegak segitiga. Nah, bagaimana menentukan dia prisma segitiga, segi 4 atau segi 5 itu tergantung alas dan tutupnya, bentuk alas dan tutupnya. Nah, kali ini yang prisma tegak segitiga berarti beralaskan dan bertutup berbentuk segitiga. Sedangkan kalau prisma segi 4, nah itu beralaskan dan bertutup berbentuk segi 4. Nah, seperti itu. Yang lainnya juga seperti itu. Nah, contoh dari prisma tegak segitiga ini kita bisa lihat tenda kemah ya. Nah, tenda kemah ini berbentuk seperti prisma tegak segitiga. Nah, kalau seperti ini kita belum terbayangkan. Nah, coba kita merengkan, putar 90 derajat gambarnya. Nah, mirip kan? Nah, ini contoh dari prisma tegak segitiga. Kalian juga bisa temukan contoh yang lainnya. Yang keempat, 5 segi 4. Nah, ini sama seperti prisma tadi, dia memiliki banyak jenis, tergantung dari alasnya. Kalau limas ya. Nah, kali ini kita bahasnya di 5 segi 4. Kalau pada gambar itu yang berwarna kuning. Ya, ciri-cirinya memiliki 5 sisi, terdiri atas 4 sisi tegak berbentuk segitiga dan 1 sisi alas berbentuk segi 4. Nah, kalau 5 segitiga berarti alasnya berbentuk segitiga. 5 segi 5 alasnya berbentuk segi 5. Kemudian memiliki 8 rusuk dan memiliki 5 titik sudut, di mana salah satunya merupakan titik puncak. Itu dapat lihat yang ada tanda panahnya. Nah, itu disebut titik puncak, titik sudut yang paling tinggi. Nah, ini contoh dari 5 segi 4, yaitu Rubik yang bentuknya 5 segi 4. Nah, kelas Utsman bin Affan yang senang dengan Rubik, nah pernah lihat enggak nih Rubik yang bentuknya 5 segi 4 seperti pada gambar? Atau contoh lainnya ada piramida di Mesir. Nah, itu juga contoh dari 5 segi 4. Dan masih banyak lagi contoh lainnya, kalian bisa temukan. Kelima, tabung. Ciri-cirinya adalah memiliki 2 rusuk lengkung. Nah, ini berbeda dari bangun ruang lainnya. Di tabung dia memiliki rusuk yang lengkung. Yang bagian mana nanti Ustazah tunjukkan. Kemudian memiliki sisi alas dan sisi tutup, itu berbentuk lingkaran yang sama luas, memiliki sebuah sisi lengkungan yang disebut selimut tabung dan tidak memiliki sudut. Nah, ini dia bagian-bagian dari tabung ya. Sisi lengkungnya tuh, nah yang rusuk tuh, nah itu sisi lengkung dari tabung. Kemudian selimut tabung dia mengelilingi. Nah, itu sisi tabungnya tuh disebut dengan selimut tabung. Dan ini contoh dari tabung, banyak ya, kaleng-kalengan. Nah, kaleng-kalengan ada kaleng susu, kaleng biskuit, kaleng cat, banyak ya lagi. Atau drum air biasa tuh juga berbentuk tabung. Dan masih banyak lagi yang bisa kalian temukan contoh benda yang berbentuk tabung. Yang keenam, kerucut. Nah, ciri-cirinya adalah memiliki 1 rusuk lengkung, kemudian memiliki 1 titik puncak atau titik sudut, memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran, dan memiliki sisi lengkung yang disebut dengan selimut kerucut. Nah, bagiannya bisa dilihat pada tanda panah.
Ada titik puncak, selimut kerucut, alas, rusuk. Nah, ini bagian dari kerucut. Contoh dari bangun ruang kerucut ini ada apa nih? Kerupuk es krim ya, biasa beli di mamang-mamang tuh es krimnya ya. Nah, ini menggunakan bentuk kerucut. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, bangun ruang yang ketujuh itu ada bola. Nah, bola ya. Ciri-cirinya hanya memiliki satu sisi. Nah, satu sisinya tuh yang mengelilingi semuanya. Tidak ada sisi lain. Kalau dibuka, dia cuma ada satu sisi. Tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki sudut. Nah, kalau contoh bola, ya bola gitu kan. Ada bola kaki, ada bola basket, bola apalagi bola pingpong. Nah, semua yang berbentuk bola, nah itu nama bangun ruangnya bola, sama bola. Dari contoh-contoh bangun ruang tadi yang digunakan sehari-hari, nah dapat kita simpulkan juga bahwa matematika itu memang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak benda di sekitar kita yang terbuat itu dari bangun ruang yang telah dikonsepkan di matematika. Nah, tugas yang pertama, silahkan buka di halaman 88. Di bagian paling bawah itu ada bagian kuis. Silahkan kerjakan nomor 1 dan 2. Kerjakan di buku tulis matematika. Tidak perlu tulis soal. Silahkan dikerjakan langsung hari ini supaya tugas yang diberikan nanti saat dikumpulkan bisa dikumpulkan semua, tidak menumpuk karena ada yang terlupa dikerjakan ya. Selanjutnya B, jaring-jaring bangun ruang. Nah, sebuah bangun ruang jika dipotong pada beberapa rusuknya kemudian direbahkan akan terlihat menjadi gabungan dari beberapa bangun datar. Nah, bangun datar juga udah pernah dipelajari ya di kelas sebelumnya, di kelas 4 ada gitu kan. Bentuk gabungan bangun datar yang dihasilkan disebut jaring-jaring dari bangun ruang tersebut. Nah, bisa dilihat nih di gambar. Nah, itu ada sebuah bangun ruang, kemudian dipotong tuh beberapa bagian rusuk, kemudian dibuka dan direbahkan. Nah, seperti itulah dia yang dinamakan dengan jaring-jaring. Nah, biasanya untuk membuat sebuah bangun ruang, kita harus membuat jaring-jaringnya terlebih dahulu. Misalnya buat kotak tisu. Nah, kita pasti menggambarnya itu jaring-jaringnya terlebih dahulu, kemudian kita sambungkan setiap rusuknya sehingga terbentuklah sebuah bangun ruang. Nah, ini jaring-jaring dari kubus. Ini juga udah kita pelajari waktu kelas 5 ya. Semuanya juga udah praktek bentuk-bentuk jaring-jaring dari kubus. Dia bisa berbagai macam bentuk. Nah, bagian yang berwarna itu merupakan sisi dan tutupnya. Di gambar itu ada 4, tapi kalian bisa menemukan lebih dari 4 jaring-jaring kubus. Kemudian yang kedua ada jaring-jaring balok. Nah, ini sama ya, kita bisa buat berbagai macam bentuk jaring-jaring balok. Kemudian ketiga, jaring-jaring prisma tegak segitiga. Nah, kalau ini bisa kita lihat jaring-jaringnya yang bagian C ya. Dari awal bentuknya prisma tegak segitiga, kemudian dibuka, dipotong beberapa rusuknya, dibuka dan direbahkan, jadilah jaring-jaring prisma tegak segitiga. Selanjutnya yang keempat, jaring-jaring 5 segi 4. Nah, inilah ada 2 ya, ada 2 contoh jaring-jaringnya. Yang awalnya berbentuk 5 segi 4, kemudian dipotong beberapa sisi rusuknya, dibuka, ada 2 jenis jaring-jaring yang dapat kita buat untuk 5 segi 4. Yang kelima ini jaring-jaring tabung. Nah, ketika tabungnya dibuka, maka terlihat bahwa ada 3 sisi. Sisi alas dan sisi tutup berbentuk lingkaran, dan sisi kung atau selimutnya tabung, nah itu yang berbentuk, kalau dibuka itu dia jadinya berbentuk persegi panjang.
Yang keenam, jaring-jaring kerucut. Nah, ini dia ketika kita buka kerucutnya, maka ada dua sisi. Yang pertama itu ada sisi alas berbentuk lingkaran, yang kedua itu ada sisi lengkungnya, yaitu selimut kerucut. Ini bentuknya seperti kipas ya. Kemudian tugas yang kedua, silakan buka di halaman 93. Silakan kerjakan di nomor 1 dan nomor 2. Kerjakan di buku tulis matematika dan tidak perlu ditulis soalnya. Kerjakan nomor 1 semuanya, nomor 2 semuanya ya. Untuk nomor 1 tidak perlu digambar, sedangkan nomor 2 perlu digambar ya, karena jawabannya juga dalam bentuk gambar. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini video kali ini. Kita lanjutkan besok. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.